Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Yuk kita belajar P3K bagian yang kedua. Seperti yang kemarin kita pelajari tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, ini kita baca lagi nggak apa-apa ya biar kita hafal. Nah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 isinya apa aja? Ini 4 kompetensi guru, yaitu yang pertama, kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, yang keempat kompetensi profesional. Nah, kita akan mempelajari tentang kompetensi pedagogik sama seperti kemarin. Indikator yang kemarin masih sama indikatornya, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek sosial, moral, kultural, fisik, emosional, dan intelektual. Yang kedua, menguasai teori belajar, prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang kelima, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik dan untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Yang selanjutnya, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan satuan dengan peserta didik. Selanjutnya, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Yang terakhir apa? Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan kuantitas pendidikan. Nah, kemarin kita sudah mempelajari indikator nomor 1 dan 2. Kita akan mempelajari indikator 3 sampai 6. Apa aja? Nih, nomor 1 ya, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Tugasnya yang pertama itu apa? Memahami prinsip kurikulum. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menentukan pengembangan belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, itu harus kita memilih materi yang terkait pengalaman belajar atau dan tujuan pembelajarannya. Nah, ini adalah proses pembuatan RPP gitu ya. Jadi kita itu harus memilih materi apa aja dulu, babnya, indikatornya besok apa, selanjutnya apa kayak gitu. Tujuan pembelajarannya itu harus kita tentukan sebelum melakukan pembelajaran. Terus kemudian menata materi. Kalau kita sudah membuat RPP, kita membuat materi. Habis itu kita membuat indikator dan instrumen penilaian. Indikator yang pencapaian apakah pembelajaran kita sudah tercapai atau belum. Kemudian instrumen itu untuk menilai gitu. Yang selanjutnya adalah penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Apa aja? Satu, memahami prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran yang mendidik. Jadi kita harus tahu prinsip perencanaan pembelajaran itu apa sih? RPP ya. Kita harus memahami konsep dari RPP dulu. Kemudian apa? Mengembangkan komponen rancangan pembelajaran. Jadi pembelajaran yang kemarin-kemarin mungkin ada kekurangannya. Kemudian kita kembangkan lagi gitu. Kita perbaiki jadi apa? Misal ternyata kemarin pembelajaran perbandingan itu masih banyak yang kurang dengan metode misal discover learning. Oh, berarti besok saya bikin ke metode yang lain kayak gitu ya. Kemudian menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap baik untuk kegiatan pembelajaran. Nah, kita harus menyusun RPP, silabus, KKM, atau administrasi guru lah, ini namanya administrasi guru, itu harus lengkap. Dari yang pertama itu apa? Rota, promes, kemudian kalender pendidikan, kemudian silabus, RPP, terus materi, evaluasi soal, evaluasi penilaian, kemudian ada KKM juga dan sebagainya ya. Kita harus lengkap semuanya ada. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium dan di lapangan. Setelah kita menyusun RPP itu semua, kita langsung terjun lapangan sesuai RPP kita. Nah, kalau RPP kita menghendaki kita di kelas bikin game, ya udah kita mendidik siswa juga sesuai itu. Kita buat game. Kemudian kalau kita ingin penelitian di laboratorium, ya kita lakukan penelitian. Kecuali kalau ada kesalahan error, nah itu kita tulis dalam catat. Ternyata di RPP ini kita nggak bisa melaksanakan sesuai ini karena siswa gini gitu alasannya. Kita harus catat
Selanjutnya, menggunakan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik pendidikan. Dan kalau misal media pembelajaran SD itu kan kita harus bermain asik. Kemudian kita harus medianya juga harus yang aman, nyaman. Kemudian kalau untuk anak SMP, medianya mungkin lebih diperbesar lagi, lebih menarik lagi, lebih realistik ya. Kemudian kalau yang SMA itu lebih ke eksperimen. Nah, itu. Yang terakhir itu mengambil keputusan transaksional dengan pembelajaran sesuai dengan situasi yang berkembang. Maksudnya transaksional itu apa sih? Itu keputusan itu ini siswanya harus saya beri nilai berapa itu keputusannya. Kayak gitu. Oh, ini ternyata metode pembelajarannya bagus gitu ya. Selanjutnya yang ketiga itu memanfaatkan teknologi dan berkomunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Kita jangan gaptek ya. Nanti kalau kita gaptek diketawain muridnya gitu. Jadi kita harus sebagai guru, kita harus bisa menggunakan teknologi dan komunikasi. Jadi kalau misal ada siswa yang bertanya, kita bisa menjawab, bukan kayak kita seperti orang yang nggak tahu apa-apa itu. Kita itu sebagai pelayan publik harus bisa serba bisa gitu. Nah, satu, itu kita harus menggunakan media pembelajaran mengajar peserta didik. Nah, kita jangan mengajar itu monoton hanya menggunakan papan tulis saja. Kita bisa mengembangkan pembelajaran kita menggunakan proyektor, internet, audio, visual, kita menggunakan film, dan sebagainya. Jadi, itu lebih inovatif. Selanjutnya apa? Menguasai teknologi informasi untuk menunjang dalam pembelajaran. Nah, kita juga harus belajar mengikuti tren pembelajaran agar kita itu nggak ketinggalan, nggak kudet. Ya, kalau kata gaulnya itu kudet ya. Selanjutnya itu apa? Kita mempelajari teknologi informasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi agar kita itu belajar teknologi, misal kemarin kan kita selama pandemi, kita itu belajar secara daring, kita harus bisa mempelajari tentang Google Classroom, misal ada lagi Wipa dan Quizik dan sebagainya. Intinya YouTube, kita harus bikin konten YouTube, kita harus bikin pembelajaran yang benar-benar bisa diterima oleh siswa, nggak cuma hanya lewat WA saja gitu. Yang terakhir itu kita mempelajari memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Apa aja sih potensinya yang harus kita miliki? Satu, menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi belajar secara optimal. Maksudnya itu satu, kita harus mengadakan pembelajaran dengan diskusi, belajar di lapangan, nggak cuma monoton di kelas saja. Jadi kita mengajak siswa itu ada sekolah bebas ya. Maksudnya kita harus sekarang itu ada program pembelajaran yaitu belajar bebas. Bebas itu maksudnya siswa itu bebas dari belajar itu nggak cuma teori saja, kita praktek di lapangan. Kita misal kita di taman mengamati apa aja sih yang di taman kayak gitu. Terus menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik untuk mengaktualisasi potensi peserta didik termasuk kreativitas. Nah, seperti contoh ya, kalau prakarya itu membuat kerajinan, kita kalau fisika bisa aja membuat alat peraga, kalau matematika juga bisa. Misal alat peraganya kita membuat kubus, balok, jaring-jaring, terus kemudian kita juga bisa membuat makanan, itu juga termasuk kreativitas siswa kayak gitu. Nah, thanks for watching semuanya. Karena sudah nonton semuanya, semoga ilmunya bermanfaat untuk semuanya. Semoga kalian semua lolos tahap P3K yang di tahun 2022 ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.